Chicken Soup for Seoul, Bab Cinta dan Kemesraan dengan judul Berry Mauve atau Mudwine. Berry Mauve atau Mudwine adalah sebuah cerita pendek yang menceritakan seorang wanita yang harus menghadapi kenyataan bahwa ia terkena penyakit ganas yaitu kanker. Namun saat dia mengalami masa-masa sulit itu, dia ditemani dan dihibur oleh sang suami dengan sabar dan penuh kasih sayang, hingga akhirnya ia pulih dan hidup bahagia kembali dengan keluarga kecilnya. Dia melihatku sedang menangis sedih di kamar rumah sakit. "Kenapa?" tanya Richard. Meskipun tahu kami sama-sama punya alasan untuk menangis. 48 jam yang lalu, aku diberitahu bahwa benjolan kanker di payudaraku telah menyebar ke saluran getah bening dan kemungkinan ada benjolan lain di otakku. Usia kami sama-sama 32 tahun dan kami mempunyai 3 orang anak kecil. Richard memelukku erat dan mencoba menghiburku. Kawan-kawan dan keluarga mengagumi kepasrahan kami. Tetapi rupanya Richard mengira bahwa kenyataan kondisiku yang mengerikan baru benar-benar kusadari beberapa saat yang lalu. Sambil memelukku erat-erat, Richard mencoba menghiburku. "Ini terlalu berat ya kan Sus?" katanya. "Bukan itu masalahnya." Aku menangis sambil memegangi cermin kecil yang tadi kutemukan di laci. Richard terheran-heran. "Aku tak akan mengira akan begini jadinya." Aku menangis, syok melihat bayangan diriku di cermin. Aku tidak mengenali diriku. Tubuhku bengkak mengerikan akibat alergi morfin. Tubuhku yang jadi gelembung seperti sosis. Betadin mengotori leher, bahu, dan dadaku. Sebuah tabung menggantung di pinggangku, menampung cairan dari luka operasi. Bahu dan dada kiriku dibebat repat-repat, menutupi payudaraku yang sudah diamputasi. Rambutku yang ikal, panjang, lepek, dan lengket menjadi gumpalan besar. Lebih dari 100 orang datang menjengukku dan melihat seengkok tubuh berkulit coklat putih yang mengembung, tanpa rias wajah, berambut lepek, dan tertutup jubah abu-abu. Mana diriku yang dulu? Lalu Richard membaringkanku ke bantal. Ia keluar kamar. Tak lama kemudian, dia kembali menggenggam botol-botol kecil berisi sampo dan conditioner. Dia mengambil beberapa bantal dari lemari, lalu menarik sebuah kursi ke dekat wastafel. Setelah merapikan selang infus, ia melepas sangkutan tabung panjang dari pinggangku. Lalu dia mengulurkan tangannya, merengkuhku dan membopongku lengkap dengan tiang penyangga tabung infus. Dengan lembut, aku didudukkannya di pangkuannya. Secara hati-hati, kepalaku diletakkannya di lekuk lengannya, menggantung di atas wastafel, lalu disiram rambutku dengan air hangat. Richard menuangkan isi botol-botol itu ke rambutku, mengeramasi rambutku yang ikal dan panjang. Setelah selesai, dia membungkus rambutku dengan handuk. Dengan hati-hati, aku dibopongnya. Semua itu dilakukan dengan sangat lembut, hingga tak satu titik jahitan pun tersenggol. Suamiku yang seumur hidup belum pernah memblow dry rambutnya mengeringkan rambutku sambil bercanda dan pura-pura memberiku tips-tips kecantikan. Kemudian dia menata rambutku. Aku tertawa ketika dia menggigit bibirnya dan memasang tampang serius. Dia melap bahu dan leherku dengan kain lembut yang dibasahi air hangat dengan hati-hati sekali. Setelah itu dia mengolesiku dengan lotion. Kemudian dibukakannya tas kosmetikku dan mulai merias wajahku. Aku tak akan pernah melupakan tawa kami ketika dia mencoba menggunakan maskara dan perona pipi. Aku membuka lebar mata sambil menahan napas ketika dia menyapukan maskara pada bulu mataku dengan tangan gemeteran. Kemudian dia mengambil 2 batang lipstik. Dia bertanya, "Yang mana? Berry Mauve atau Mudwine?" tanyanya.
Dia menggoreskan lipstik seperti pelukis melukis di atas kanvas, lalu memegangi cermin kecil di depanku. Aku kembali menjadi manusia. Aku harus mengenali diriku lagi. "Bagaimana?" tanyanya. Aku menangis lagi karena ini aku sangat bersyukur. "Hei, jangan menangis sayang. Kau merusak hasil karyaku," katanya. Aku langsung tergelak. Saat itu aku hanya diberikan kemungkinan 40% untuk bertahan selama 5 tahun. Itu 7 tahun yang lalu. Aku melewati tahun-tahun itu dengan tawa riang. Tahun ini kami akan merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-19. Semua yang tadinya kuanggap biasa dan tidak kusyukuri menjadi sangat berarti pada saat-saat itu. Kesehatanku, masa depanku, dan kenyataan bahwa aku dapat menunggu anak-anakku menjadi tumbuh remaja. Dengan tindakan sederhana dan penuh kasih sayang, Richard memberiku kehidupan yang normal. Aku akan selalu mengenang saat itu sebagai saat yang penuh ungkapan cinta dalam hidup perkawinan kami.